Anta
laporan yang udah masuk hari ini Rosid gitu. Apa namanya, di pondok sudah mulai aktif. Sepertinya ngaji kita sekali seminggu. Jadi santri udah 2000 datang. Terus sama yang putri sepertinya akan ya kembali ngaji normal seperti biasa. Nah, saya pun yang ngajar lagi seperti biasa. Umar sini nak. Pergi. Mana pecinya? Nanti habis kajian kita musyawarah lagi, diambil seminggu sekali, Jumat malam Sabtu atau Senin malam Selasa. Dipaskan biar timingnya. Kalau bisa pas, kalau sekali seminggu tuh agak malam-malam juga nggak apa-apa. Gitu sekali seminggu tuh ya rada jam 1. Allah. Rongso tenan. Ya terserah lah, atur lah ya. Insyaallah. Pokoknya kayaknya saya sibuk sudah. New normal. Kayaknya sih normal. Apa ini yang kita bahas? Silakan Bi. Temanya pembersih hati ya. Insyaallah. Angga lagi bab iki. Orang kotor bahas bersih wes angel. Ya, berbicara sesuatu yang kita tidak miliki itu berat. Kata para ulama, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak bisa memberi. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, maka dia tidak bisa memberi. Bagaimana bisa memberi? Dia gak punya. Nah, orang gak bersih hatinya terus mau nerangkan hati bersih itu kayak apa tuh? Aneh lagi. Masalahnya kalau sudah bahas bagaimana cara membersihkan hati, ini harusnya sudah mendalam. Ihya Ulumuddin itu sudah tebal 5 jilid, itu sudah habis-habisan. Jadi urusan hati ini Masya Allah, kalau nggak karunia Allah, ada orang yang 20 tahun ibadah belum tentu bisa bersih hati. Ada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bersih hatinya tuh sedetik bersih langsung. Insyaallah. Ada tuh. Nah, makanya kita tuh sering-sering doa, ya Allah, berikan saya hidayah ya Allah. Berikan saya terbuka hati saya ya Allah. Jadi ya Allah itu maha kuasa, mau memilih hambanya untuk dibersihkan hatinya itu butuh mujahadah Allah kuasa, langsung bisa juga. Seperti yang terjadi pada diri Sayyidina Ibrahim bin Adham. Ini saya ceritakan supaya kita ini walaupun jatuh bangun membersihkan hati, tetap berharap kepada Allah. Semoga Allah buka kapan saja Allah kehendaki, Allah kuasa. Amin. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Dulu ada seorang anak raja di Balkh. Balkh itu mana ya? Balkhi itu Khurasan. Khurasan kalau sekarang tuh ya Afghanistan, Tajikistan sekitarnya itu. Itu sekarang. Dulu wilayah Soviet itu. Dulu di situ di Balkh itu ada sebuah istana. Nah, yang jadi raja di situ namanya Ibrahim bin Adham. Suatu hari Ibrahim bin Adham ini duduk di singgasana sama menteri-menterinya, sama punggawa-punggawanya, pengawalnya. Tiba-tiba datang darwis, itu darwis. Seorang suka berkelana, jalan gitu. Bukan musafir. Ya, darwis itu orang yang suka berkelana.
nggak pernah satu tempat, dia pindah-pindah begitu. Tiba-tiba ada orang asing, orang yang berkelana, mampir, singgah di situ, dup, sudah singgah. Oke, Ibrahim Adham lihat, coba bahasa Jawa nih, ini apa ini? Ini kenapa orang ini? Kata menteri, nggak tahu. Coba tanya, Pak Tua, antum kalau boleh tahu ngapain di sini duduk tiba-tiba? Saya cuma mampir. Oh gitu mampir. Memangnya antum anggap ini apa? Ini kan tempat persinggahan katanya. Oh bukan Pak Tua, ini istana. Istana ini. Oh gitu. Oh ini istana. Saya mau tanya, istana ini siapa yang bangun? Kata Ibrahim bin Adham, kakek saya. Kakek kamu kemana sekarang? Sudah wafat. Setelah wafat, siapa yang duduk di situ sebelum kamu? Bapak saya. Kemana bapak kamu? Sudah wafat. Ya berarti benar ini tempat singgah. Berarti kakekmu sama bapakmu cuma singgah aja di sini, terus pergi ke akhirat. Ya sama lah. Saya cuma singgah. Nggak salah kan ini tempat persinggahan. Itu gara-gara kata-kata itu menancap di hati Ibrahim bin Adham. Allah. Satu kali. Sudah mulai berubah pikiran. Ini raja kan, gak mau jual kebab, wah itu gak ada apa. Allah buka hatinya langsung, Allah kuasa. Nah, gitu. Ini raja loh ini. Sibuk-sibuknya kita masih sibuk raja kan? Iya. Mulai berpikir. Tiba-tiba tidur di ranjangnya itu di sepuh emas ranjang. Tidur begini, tiba-tiba di genteng itu di atas sutuh, namanya dalam bahasa Arab tuh gentengnya orang Arab tuh nggak kayak kita begini, dia rata gitu, dia sutuh namanya. Ada suara, siapa itu di atas? Saya Tuhan. Lu ngapain kamu di situ? Nyari unta saya hilang. Loh, kamu gila ya? Nyari unta di situ yang nggak ada. Saya nggak gila Tuhan. Yang gila itu ada orang cari surga tapi tidur di kasur yang empuk. Itu yang lebih gila. Dua kali bekas di hati Allah. Nah setelah kejadian itu, beliau tuh copot itu baju kerajaan, baju kebesaran copot. Ngambil keputusan hidup saya hanya untuk ibadah. Jadi Allah itu rubah orang itu seketika. Allah bersihkan hatinya langsung gitu aja. Allah pilih itu langsung aja. Buka langsung hati. Nah, maka mulai dari Balak itu jalan kaki, bayangkan dari perbatasan Afghanistan sekitarnya itu, jalan mulai dari daerah itu sampai Mekah. Itu bertahun-tahun itu karena setiap 2 kilo 1 mil sholatnya 1000 rakaat. Allah. Jadi, jalan berhenti 1000 rakaat, jalan lagi 1000, lama sampai Mekahnya. Ya bayangin, sampai di Mekah beliau itu punya santri-santri ngaji sama beliau. Bayangkan nih raja yang hidupnya bergelimang dengan kemewahan, serba dilayani. Sekarang hidupnya berkelana bersama santri-santri. Pernah itu suatu hari Sayyidina Ibrahim bin Adham itu pas mengembara sama murid-muridnya, kebetulan lewat dekat istananya. Kata murid-muridnya, Syekh, mampir aja ke rumah sebentar. Itu bajunya sudah robek. Jadi bajunya si Ibrahim bin Adham ini, raja padahal dulunya, itu sobek bagian sini. Nggak perlu kita mampir, kata beliau. Maka beliau ngambil tempat di pinggir sungai. Kemudian beliau keluarkan jarum bekarat, jarumnya itu berkarat, terus jahit bajunya yang sobek, dijahit. Oleh murid-muridnya dibujuk, udah saya daripada capek-capek jahit, tinggal jalan sebentar sampai istana. Udah ambil perbekalan, kita lanjut lagi safar kita dalam ibadah. Gak dijawab, diem. Tengah jahit, jarumnya tuh jatuh ke sungai, pluk. Nah kan saya jatuh. Balik aja sebentar, nggak dijawab.
Beliau pakai bajunya, baru jalan sebentar, robek lagi. Allah. Nah kan saya robek lagi tuh, kita kayaknya harus kembali ke istana, ambil baju dulu, siapkan makanan-makanan untuk melanjutkan safar kita. Maka saya bin Adham nggak menjawab, diam saja. Beliau datang ke pinggir sungai itu. Kemudian beliau doa, ya Allah, kembalikan jarum saya. Itu ikan-ikan itu di sungai itu bawa jarum dari emas. Ketika diambil, loh kok emas ini dibuang lagi? Saya minta jarum saya yang berkarat tadi. Maka datang satu ikan bawa. Maka beliau mengatakan, kalau saya mau harta, saya nggak perlu kembali. Ikan ini berkhidmat untuk saya mengambil emas buat saya. Saya nggak perlu. Tapi hatinya itu sudah bersih betul, nyantol dunia ini nggak ada. Allah pilih orang itu ya spek seketika. Allah kuasa. Allah kuasa. Maka kita doa terus semoga kita dipilih oleh Allah termasuk hambanya yang dibersihkan hatinya. Amin. Karena sulit ini, sulit. Bersihnya hati itu sulit sekali. Sampai suatu hari ketika Syekh Ibrahim bin Adham ini sudah lama dalam pengembaraannya. Nah, jadi beliau tuh tinggalkan istana ketika itu, tinggalkan istana. Pas istrinya tuh sedang hamil. Jadi tinggalkan istana, istri sedang hamil. Jadi sudah 20 tahun meninggalkan istri. Jadi anaknya sudah umur 20. Tanya sama ibunya, Bu, bapak saya itu siapa? Bapak kamu tuh orang terpandang di sini dulu. Tapi dia mengembara, dia lebih memilih ibadah. Dia nggak mau menikmati istana di sini. Saya rindu, saya ingin ketemu bapak, Bu. Bagaimana caranya? Saya nggak tahu keberadaan bapak mana. Maka anaknya tuh tanya itu sama orang-orang, katanya ada di Mekah. Maka tahun itu dia dengan ibunya dikawal dengan tentara-tentara berangkat naik haji tahun itu. Jadi dua niatnya, haji sekaligus pengen ketemu bapaknya sambil nyari gitu. Ketika kemah-kemah haji sudah dipasang, dia mulai tanya orang, kenal Ibrahim bin Adham? Oh tahu, di sana tuh. Maka dia buntuti, ketemu santrinya. Yang mana namanya Ibrahim bin Adham? Itu dibuntuti. Ternyata beliau punya pekerjaan, nyari kayu bakar. Jadi beliau mengumpulkan ranting-ranting itu diikat, nanti ke pasar. Nanti beliau di pasar teriak, siapa yang mau menukar kayu bakar yang halal ini dengan roti yang benar-benar halal? Saya, nanti ditukar, itu yang dimakan. Maka melihat kejadian itu, diam-diam kembali ke ibunya, tangis nih. Bu, ternyata bapak itu jual kayu bakar. Kamu ketemu? Iya, Bu. Maka oleh ibunya digandeng tangan. Pengen nemui nih si suami nih. Ternyata waktu itu beliau sudah duduk dengan santri-santri di dalam majelis itu, tengah majelis. Ketika istri bayangkan 20 tahun gak ketemu, ngelihat suami itu menjerit langsung. Nah, itu loh bapakmu, sambil nangis. Maka mendekat. Sebenarnya sebelumnya itu sudah ketemu. Jadi ketika tawaf, itu mata Sayyidina Ibrahim bin Adham itu tertuju ke seorang anak muda. Dilihatin gitu anak mudanya, santrinya. Syekh, kok dilihat terus laki-laki itu, kenapa? Kok mirip sekali sama saya ya? Anak itu kok mirip sekali anak saya. Kira-kira umur anak ini 20 tahun. Seumur lah dengan anak saya. Karena waktu itu, waktu saya pergi meninggalkan istana, istri saya sedang mengandung. Ya kalau seandainya sudah lahir, ya seumur anak ini. Dan anak ini kok mirip sama saya ya? Pas ketemu langsung dalam majelis, anaknya tuh mendekat. Akhirnya pelukan. Semua orang lihat menangis semua. Pelukan. Apa kata Ibrahim bin Adham pertama kali ketika memeluk anaknya? Tanya pertama, nak, agamamu apa? Pertanyaan orang yang bersih hatinya itu tidak ada yang terpenting melebihi iman. Agama yang ditanya. Agamamu apa? Nak? Agama saya Islam. Kamu sudah bisa baca Quran? Nggih. Alhamdulillah, kata saya. Alhamdulillah.
Tapi ketika mau dilepas pelukan ini oleh si Ibrahim Adham, ini anak tetap meluk. Tiba-tiba ada ilham dari Allah mengetuk pintu hati Ibrahim Adham. Hai Ibrahim, dulu ketika kamu bergelimang dengan harta dan kamu telah mengambil sebuah keputusan bahwasanya aku hanyalah yang engkau cintai. Setelah engkau ketemu anakmu, hai Ibrahim, apakah hatimu akan berpaling untuk ibadah? Muncul itu tengah peluk anaknya. Maka beliau doa, ya Allah, ambil aku sekarang juga kalau memang hatiku berpaling darimu. Atau ambil siapa saja yang kau kehendaki bila sesuatu itu akan memalingkan cintaku kepadamu. Langsung anak yang dipeluk itu wafat di atas pangkuannya. Jadi ketika lemas, tiba-tiba dilihat sudah tidak ada. Jadi orang itu semakin tinggi pangkat dan derajatnya, ujiannya itu semakin tinggi. Ada hal yang membelokkan hatinya sedikit saja dari tujuannya kepada Allah, langsung. Jadi kalau kita itu kehilangan sesuatu, jangan dulu, jangan ngamuk dulu. Jangan-jangan sesuatu itu bisa memalingkan hati kita ibadah kepada Allah. Kalau begitu jangan marah, husnuzon aja kepada Allah. Gitu. Ada orang sendalnya hilang, Siti Maryam, misalnya, langsung aja. Ada orang sendalnya hilang, Siti Maryam, ngamuk, ojo ngamuk. Siapa tahu, ya, gara-gara sendal itu antum kepleset, jatuh, nggak bisa ke masjid lagi, dihilangkan aja sama Allah. Jadi hilangnya sesuatu tuh mungkin saja jadi baik untuk kita, tidak selamanya merugikan kita. Jadi ya kalau kelas-kelasnya kita sendal lah, tapi kalau kelasnya orang yang hatinya bersih seperti Ibrahim bin Adham, putra kesayangannya, maka beliau melantunkan syair ketika itu. Ketika putra beliau wafat itu beliau melantunkan syair. Syairnya berbunyi, taraktul khalqa ara fi hawaka wa aitamtul iyala kai araka law qatta'tani fil hubbi irban lama hanna fuadu ila siwaka. Taraktul khalqa, aku meninggalkan seluruh makhlukmu ya Allah. Taraktul khalqa ara fi hawaka, karena demi cintaku kepadamu. Aku tinggalkan semua manusia karena cintaku kepadamu ya Allah. Wa aitamtul iyala kai araka, aku telah yatimkan keluargaku demi aku kelak bisa bertemu denganmu ya Allah. Lau qatta'tani fil hubbi irban, seandainya engkau potong-potong aku ya Allah, engkau cincang-cincang aku, lama hannal fuadu ila siwaka, niscaya hatiku tidak sedikit pun akan membelok kecuali tetap cinta kepadamu. Seandainya Allah hukum saya, Allah cincang saya, cinta saya tidak akan berkurang kepada Allah. Jadi orang itu kalau hatinya bersih, maka siap menerima yang besar-besar. Contoh begini, ini apa namanya, ruangan ya, ya Mas Baris, ruangan. Taruhlah ruangan ini kosong ya, ruangan ini kosong. Namanya ruangan yang kosong ya. Kalau ruangan itu besar, maka sifatnya hati itu seperti ruangan ini, seperti ruangan yang besar. Maka ruangan itu kalau besar, kalau isinya kecil, misalnya di pojok kan cuma ada satu bantal, maka kalau saya tanya antum, coba lihat di ruangan itu ada apa? Kosong. Dianggap kosong karena ruangannya sangat besar, sehingga kalau isinya kecil maka dihukumi kosong. Cuman ada kacang begitu maka dihukumi kosong. Nah, hati ini adalah ruangan yang begitu besar. Dia bisa menampung file-file yang triliunan giga data yang bisa disimpan oleh dia. Maka kalau isinya yang kecil-kecil, maka dia tuh hidupnya kosong. Jadi hati itu kalau isinya dunia, nah dunia itu kecil. Allah mengatakan qul mata'ud dunya qalil, dunia itu kecil. Jadi kalau dunia itu masuk ke dalam hati,
maka hati itu tetap hampa, kosong, gak ada isinya. Bayangkan, ada orang hidup ya kayak kaleng gelinding begitu, kosong, ada. Nah, ruangan hati yang begitu besar, kalau bukan Allah yang masuk yang maha besar, baru penuh dia. Kalau sudah cinta kepada Allah yang masuk, Allah yang maha besar, baru ruangan yang besar ini penuh langsung. Kalau isinya sudah kebesaran Allah, cinta kepada Allah, maka tidak ada yang lain yang bisa masuk yang kecil-kecil, karena sudah penuh. Jadi kalau sudah cinta kepada Allah itu memenuhi hati seorang hamba, maka yang kecil-kecil itu sudah ada tempatnya. Wis, nggak ada tempat. Ini ceritanya orang-orang yang bersih hatinya. Ada orang-orang yang mujahadah. Wah, ini butuh mujahadah nih. Nah, gimana caranya biar hati itu bersih? Nah, kata para ulama, di antara cara supaya hati kita bersih, antum jangan merasa berhak mengatakan aku. Nah, itu hilangkan aku itu hilang. Gimana maksudnya? Dulu di Bustom itu nama sebuah tempat. Di sana ada seorang ulama besar namanya Syekh Abdul Yazid Al-Bustami. Nah, ada seorang syekh ulama besar selalu hadir di majelisnya Syekh Abdul Yazid Al-Bustami. Hadir di situ. Setiap hadir majelis Syekh Abdul Yazid Al-Bustami, ini syekh ini bilang, Masya Allah, ini ilmunya Syekh Abdul Yazid ini kok hebat betul ya. Gimana saya juga bisa baca kitab, alim juga, ahli ilmu, tapi kok saya nggak bisa mengejar 1% dari gudang ilmunya Syekh Abdul Yazid. Maka beranikan diri soal setelah bertahun-tahun duduk di majelisnya Syekh Abdul Yazid. Saya ini sudah bertahun-tahun duduk di majelis ilmu antum, dan saya alhamdulillah termasuk salah satu ahli ilmu. Tapi kok nggak bisa ya? Saya ngimbangi ilmumu secuil itu nggak bisa. Gimana caranya supaya saya tuh bisa punya ilmu seperti Tuhan? Mau punya ilmu seperti saya? Iya. Oh, kamu kayaknya nggak kuat. Saya kuat. Saya punya tekad, saya ingin seperti Tuhan. Kamu nggak kuat, berat. Kuat Tuhan, kuat. Saya kuat, insya Allah. Benar, kamu kuat? Iya, saya kuat. Kalau begitu, pelajaran dasar pertama. Ini belum yang tinggi, yang paling bawah. Saya kayaknya kamu nggak kuat. Apa itu Tuhan? Kepala kamu itu, kamu cukur, botak. Rambut kamu itu kamu cukur botak. Kemudian baju ulama kamu, serban, jubah ini copot semua. Ganti satu pakaian dari karung goni. Kemudian cari karung 2, kamu ikat karungnya itu di leher kamu, masukin kelapa di situ. Kemudian kamu ke pasar, bilang sama anak-anak yang ngejar kamu, yang ngirain kamu orang gila, siapa yang ngeplak kepala saya nih, saya kasih 1 kelapa. Ulama gede gitu. Maka dia mengatakan, Subhanallah. Begitu pelajarannya. Oh, Subhanallah, kamu tuh syirik. Kamu tidak mengatakan Subhanallah maha suci Allah. Kamu mengatakan maha suci saya. Kok bisa saya syirik kamu itu. Jadi Subhanallahnya dia menurut saya belajar syirik itu. Kamu mensucikan dirimu. Masa orang seperti saya ulama besar pantas melakukan seperti itu? Kalau kelas yang terendah saja kamu nggak kuat, berarti yang atas kamu nggak kuat. Jadi kalau kita masih merasa saya ini, susah. Terus gimana caranya? Masa Pak, badan punya kita, mulut punya kita, terus nggak merasa kita itu gimana caranya? Nggak merasa ini saya, terus gimana? Nah, ini namanya tauhidul af'al namanya. Ini namanya tauhid gerakan. Gimana caranya? Lihat tangan saya. Jadi kalau antum sholat, ibadah, antum jangan merasa beramal, tapi tengah digerakkan. Jadi ketika takbir, Allah, ini Allah yang gerakkan saya.
Ketika bersedekah, ini Allah yang membuat gerakan tangan saya bersedekah. Ketika baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ini Allah yang gerakkan. Terus begitu, saat tidur antum, saat makan antum makan. Ini kalau bukan Allah yang datangkan, saya nggak makan. Allah yang memberikan saya kekuatan untuk mengambil suapan nasi saya. Allah yang memberikan kekuatan dan menggerakkan gigi saya untuk mengunyah. Allah yang berkuasa yang memudahkan makanan ini saya telan. Lak begitu. Jadi semuanya itu Allah semua. Kalau sudah tahap begini, berarti antum nggak bisa lihat diri sendiri, itu nggak bisa. Semua Allah. Nah, orang seperti ini nggak bisa riak. Karena nggak mungkin orang riak itu dengan perbuatan orang lain. Misalnya dia yang sholat, saya yang gaya. Dia yang sholat, masa saya yang begini? Nggak mungkin kan? Karena saya merasa yang berbuat, maka saya begini. Ya. Ada nggak orang lain yang sodakal, saya yang riak? Bisa. Saya yang bangga. Dia yang sodako. Nah, ketika antum merasa diri saya sodako, nah kemungkinan besar riak. Ketika ada orang lihat merasa senang, berarti antum masih lihat diri sendiri. Tapi kalau pas gerakan tangan keluar dari kantong ini, Allah lah yang mempertemukan saya dengan orang fakir. Allah yang gerakan hati saya iba, ingin sodakoh kepada dia. Uang saya ini dari Allah, tangan saya bergerak yang gerakan Allah. Yang menggerakkan dia menerima sodakoh saya tuh Allah. Bisa dia? Dia bukan dia kok yang bergerak, Allah yang gerakkan. Nah, kalau sudah begini antum, semoga antum ada yang duluan, kalau duluan ya, seperti ini doakan saya. Allah. Sulit ini. Sulit ini. Sudah nggak merasa apa? Udah nggak, semua gerakan dirinya semuanya Allah. Yang gerakan saya Allah. Ini kita lihat tauhid tenanan. Itu baru bisa melewati hal-hal yang diceritakan tadi. Sudah kan nggak merasa. Kenapa antum diejek, marah? Kenapa antum dipuji, senang? Karena antum merasa, antum itu ada, mendengar, melihat, menikmati, merasakan diri antum sendiri. Jadi kalau orang itu tauhidnya sudah seperti itu tadi, maka mata dia itu tidak bisa melihat secara tafsil. Nah gini misalnya, iki bantal, iki makhluk jenis sejadah, ini makhluk namanya irfan. Nggak gitu, udah makhluk secara global gitu saja. Contoh ya, ini dengerin jari saya. Antum, ya, saya ketuk ini, dengar? Apa perasaan antum ketika mendengar itu? Kosong, karena nggak ada maknanya. Antum marah? Antum senang? Enggak juga. Sekarang kalau ada orang bilang gini sama antum, Masya Allah, antum baik sekali ya, beruntung sekali saya bisa ketemu sama antum. Wah, terus kayak Allah susah bilang begitulah. Padahal hatinya menikmati sekali. Saudara, benar? Tapi kalau ada orang bilang, anjing kamu, kurang ngajar, kamu tuh loh datang ke sini gak punya malu, antum marah? Marah. Nah, orang itu kalau tauhidnya sudah tauhidul af'al seperti itu tadi, suara tadi sama anjing lu, kamu baik sekali, itu sama-sama makhluknya. Ketukan tadi makhluk, suara orang itu makhluk, suara ejekan itu makhluk, suara pujian makhluk, sama makhluk semua. Jadi nggak mempengaruhi perasaannya, biasa aja dari makhluk. Tapi sebenarnya ada yang lebih tinggi lagi, tetap terlihat tafsil, tapi tetap ingat Allah. Misalnya begini, ada orang mengejek kita, kamu itu tidur di masjid, ngotori masjid aja. Ya, coba ya kan. Ketika itu kalau orang yang tauhidnya ini atasnya lagi, dia merasa yang gerakkan lidah dia itu Allah. Allah lah yang menggerakkan lidah dia, menanamkan emosi di hati dia melihat saya. Berarti jangan-jangan
memang saya ini ada dosa. Nah, jadi bukan ejekannya itu. Tapi kalau antum melihat, saya ini kan pernah bantu dia, kok dia bilang begitu? Balikin motor. Nah, kan? Karena antum masih merasa melihat diri sendiri. Tapi kalau sudah melihat ini dhuwur loh, jadi ini paham ora ya? Paham ya? Insyaallah. Paham ya loh. Ketika kamu kurang ajar, ketika ini yang menggerakkan lidah dia kan Allah. Dia yang melihat, Allah yang menakdirkan dia melihat saya. Menurut pandangan dia, saya ini kurang ajar. Jangan-jangan memang benar saya ini memang. Jadi semua yang berbicara, yang dia pahami, semua mendidik dia. Jadi gurunya tuh banyak. Suara jangkrik itu juga bisa dia berguru dengan suara itu. Ada orang bilang apa? Ya seperti Ibrahim bin Adham tadi. Langsung terketuk hati. Gimana? Kalau sudah bisa begini, wah itu hidayah tuh cepet tuh, peng gitu. Kalau udah bersih tuh. Kalau dipuji, Mas sampai aku ganteng, si enom ganteng sugi sisan, terus lomat, masya Allah, jarang gue sampean Mas. Orang itu kalau sudah tauhidnya kan, yang Allah sembunyikan aib saya yang tidak dia lihat itu banyak. Alhamdulillah yang menutupi aib saya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang menjadikan mata dia melihat yang baik yang punya saya. Itu pun yang baik yang punya saya, bukan punya saya, itu pun digerakkan oleh Allah. Wis minallah ilallah, minallah ilallah. Wis putar-putar. Itulah tauhid itu. Selesai. Nah, kalau sudah bisa tauhidnya begitu, baru orang itu hatinya bisa menerima nasihat. Itu baru bersih. Nah, seperti yang terjadi oleh seorang namanya Bishr Al-Hafi. Ada seorang ulama namanya Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi itu punya rumah. Tengah ngobrol-ngobrol sama teman-temannya ngakak. Wah, ngakak, ketawa lah. Tiba-tiba ada musafir lewat, wali, ada seorang waliullah di depan pintu. Assalamualaikum. Nah, terus dia suruh budaknya, lihat tuh siapa. Terus dia kembali ngobrol, ketawa, ketawa. Kemudian dia tanya, permisi, yang punya rumah ini siapa? Yang punya rumah ini siapa? Oh, tuan saya. Oh, tuan kamu, ya, kamu budaknya. Oh. Ya, ketawa seperti itu tidak layak bagi orang yang merasanya budak Allah. Kamu budaknya ya? Iya. Tolong bilang kepada tuanmu itu, ketawanya dia itu tidak layak bagi orang yang merasa dia itu budaknya Allah. Pergi udah. Datang itu budak. Siapa tadi? Gak tahu, dia bilang. Siapa yang ketawa keras itu? Saya bilang tuan saya. Kamu budaknya. Dia bilang seandainya tuanmu itu merasa budaknya Allah, dia nggak akan tertawa sekeras itu. Langsung hatinya tuh, langsung tanpa alas kaki lari kejar, mana orang cari. Tiba-tiba ketemu dengan kertas. Di situ ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Asma Allah. Dibersihkan, terus dikasih minyak wangi, ditaruh tempat atas, terus tidur. Mimpi pada malam hari ada suara dari langit, wahai Bishr, kamu telah mengharumkan namaku, maka aku akan harumkan namamu. Bangun tuh langsung jadi wali. Allah. Ya gitu, lihat kertas isi Bismillah, dibersihkan, astagfirullah, ini nama Allah. Karena rasa keagungan Allah di hati itu luar biasa, langsung dibersihkan. Karena beliau itu mengejar orang yang menasehatinya itu dalam keadaan nggak pakai alas kaki, maka beliau tuh tidak pernah pakai alas kaki. Makanya namanya Bishr Al-Hafi, ya. Bishr nyeker. Al-Hafi itu artinya nggak pernah pakai sendal. Jalan tuh nggak pernah pakai sendal. Tapi seluruh kuda, seluruh keledai
seluruh unta di Baghdad tidak pernah ada yang berak di jalan selama Bishr al-Hafi masih hidup. Khawatir nanti kotoran mereka itu diinjak oleh Bishr al-Hafi. Jadi jangankan manusia menghormati dia, binatang itu, jadi hewan itu nggak ada yang berani berak di jalan. Hingga pada suatu hari ada keledai berak di jalan. Wah, Syekh Bishr wafat. Pas dicek benar wafat. Jadi ada orang itu dipilih oleh Allah itu dengan sebab amal sepertinya kecil ya, kecil, tapi amalan yang kecil dari hati yang bersih hasilnya besar. Cukup? Subhanallah ya. Subhanallah ya biasa.